Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem embedded, di mana kelompok saya mengambil judul UML Vending Machine Tiket Kereta. Nah, saya berasal dari kelompok 1 dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Sofiatul Maulidia, NRP 11101181039. Yang kedua ada Sultan Farhan Adriansyah, NRP 11101181041. Dan yang ketiga ada Ray Rafika Sita dengan NRP 11101181045. Dan yang terakhir ada Doni Nur Arif Rafi'i dengan NRP 11101181055. Nah, kami berasal dari kelompok 1 dari kelas 3D4 Elektronika B. Nah, yang pertama ada static context diagram. Nah, di sini vending machine yang akan kami rancang memiliki 4 buah aktor, di mana yaitu buyer, maintenance operator, bank 1, dan server KAI. Bank 1 ini adalah nama bank yang kita gunakan, yaitu bank 1, dan server KAI ini adalah server yang KAI yang dioperasikan menggunakan server boot. Nah, di sini tugas buyer yang pertama adalah membeli tiket, dan tugas maintenance operator yang pertama ada kartu tertelan, mengisi ulang kertas tiket, dan tinta printer tiket habis. Nah, yang selanjutnya ada use case diagram. Dari tugas buyer sama maintenance operator tadi ini akan direpresentasikan ke dalam use case diagram, di mana use case diagram ini adalah menunjukkan hubungan antara aktor dan sistem dan kasus penggunaan. Di sini untuk use case sendiri dilambangkan dengan gambar elips yang berada di dalam kotak vending machine ini dan dihubungkan dengan garis yang menuju ke aktuatornya. Di sini buyer tugasnya membeli tiket, dan maintenance operator kartu tertelan, tiket tidak keluar, dan mengisi ulang kertas tiket. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Selanjutnya dibahas mengenai flow of event atau alur kejadian. Jadi sebelum membahas mengenai alur kejadian, perlu diketahui bahwa harus memenuhi beberapa syarat. Dan syarat tersebut adalah yang pertama, kertas tiket tersedia. Yang kedua, tidak terdapat kartu di dalam vending machine. Kemudian yaitu main success skenario. Jadi pada skenario ini hasil akhirnya adalah buyer dapat memesan dan membayar tiketnya. Jadi rutannya adalah yang pertama, buyer menekan tombol pesan. Yang kedua, buyer memilih tujuan dan tanggal keberangkatan. Yang ketiga, server cloud mengirim jadwal keberangkatan kereta tersebut. Kemudian yang keempat, buyer memilih jadwal keberangkatan kereta. Yang kelima, server cloud mengirimkan daftar kereta yang tersedia. Kemudian buyer memilih kereta. Langkah ketujuh, server cloud mengirimkan informasi kursi yang tersedia. Yang kedelapan, buyer memilih kursi. Yang kesembilan, vending machine mengkonfirmasi sementara pilihan buyer. Lalu yang ke-10, vending machine mengirim informasi pemesanan ke server. Yang ke-11, buyer memasukkan kartu ATM ke vending machine. Yang ke-12, card reader mengkonfirmasi bahwa kartu telah dimasukkan dengan benar. Yang ke-13, vending machine meminta buyer untuk memasukkan nomor PIN kartu ATM. Yang ke-14, buyer memasukkan nomor PIN kartu ATM. Berikutnya yang ke-15 yaitu card reader membandingkan nomor PIN yang diinputkan dengan PIN yang ditanamkan di dalam chip. Nomor 16, vending machine melakukan permintaan akses ke bank. Nomor 17, bank mengizinkan akses vending machine. Kemudian yang ke-18, vending machine menampilkan satu buyer. Kemudian buyer membayar tagihan tiket.
Yang ke-20, vending machine memotong saldo ATM buyer sesuai dengan harga tiket yang dipesan. Yang ke-21, vending machine mengkonfirmasi pilihan buyer dan mengupdate daftar kursi yang tersedia di server. Kemudian yang ke-22, vending machine mencetak tiket. Lalu langkah ke-23, vending machine mengeluarkan tiket, dan pada langkah ke-24 buyer mengambil tiket. Kemudian vending machine mengeluarkan kartu ATM, dan langkah yang terakhir yaitu buyer mengambil kartu ATM. Kemudian terdapat alternatif sequence, di mana selain main success tadi terdapat alur alternatif. Contohnya yaitu A1, di mana terjadi salah input PIN kurang dari 3 kali. Maka yang terjadi adalah yang pertama, vending machine menginformasikan bahwa PIN salah. Kemudian vending machine menghitung jumlah kesalahan. Lalu alternatif yang kedua, membatalkan transaksi setelah kartu ATM dimasukkan. Langkah yang terjadi adalah yang pertama, vending machine mengirimkan informasi ke server bahwa transaksi dibatalkan. Yang kedua, vending machine mengeluarkan kartu ATM buyer. Alternatif ketiga yaitu tanggal keberangkatan dan tujuan tidak tersedia. Yang terjadi adalah vending machine akan kembali ke menu pemilihan tanggal keberangkatan dan tujuan. Kemudian alternatif keempat, kursi kosong tidak tersedia. Yang terjadi adalah vending machine akan kembali ke opsi memilih kereta dan jam keberangkatan. Selanjutnya yaitu error sequence. Yang pertama yaitu kondisi ketika kartu ATM invalid. Sehingga yang pertama, vending machine menampilkan pesan bahwa kartu ATM yang dimasukkan tidak terbaca. Kemudian yang kedua, vending machine mengeluarkan kartu ATM. Kemudian E2, salah input PIN ATM 3 kali berturut-turut. Yang pertama, vending machine akan menampilkan pesan bahwa PIN yang diinputkan salah. Kemudian yang kedua, vending machine menginformasikan ke bank 1 untuk memblokir kartu ATM buyer. Ini adalah sistem sequence diagram. Jadi di sini ada buyer, kemudian vending machine, server KAI, dan bank 1. Yang pertama, buyer menekan tombol pesan yang terdapat pada vending machine. Kemudian buyer memilih tujuan dan tanggal keberangkatan. Kemudian dari vending machine meminta jadwal keberangkatan kereta ke server KAI. Setelah itu server KAI mengirimkan jadwal keberangkatan kereta ke vending machine. Kemudian vending machine menampilkan jadwal keberangkatan kereta sehingga bisa dilihat oleh buyer. Setelah itu dari buyer memilih jadwal keberangkatan kereta menuju ke vending machine. Setelah itu vending machine meminta daftar kereta yang tersedia kepada server KAI. Selanjutnya server KAI mengirimkan daftar kereta yang tersedia ke vending machine. Kemudian vending machine menampilkan daftar kereta yang tersedia sehingga buyer dapat melihatnya. Kemudian buyer memilih kereta yang tersedia. Setelah itu dari vending machine meminta informasi kursi yang tersedia kepada server KAI. Dari server KAI mengirimkan informasi kursi yang tersedia ke vending machine. Kemudian vending machine menampilkan informasi kursi yang tersedia ke buyer. Setelah itu dari buyer memilih kursi ke vending machine. Lalu dari vending machine mengirimkan data kursi yang dipilih oleh buyer ke server KAI. Selanjutnya dari server KAI mengirimkan konfirmasi kursi yang dipilih menuju ke vending machine. Kemudian dari vending machine menampilkan pilihan kursi sementara. Selanjutnya dari vending machine mengirimkan informasi pemesanan ke server KAI. Setelah itu vending machine meminta untuk melakukan pembayaran ke buyer. Kemudian buyer memasukkan kartu ATM ke dalam vending machine, dan kemudian vending machine mengkonfirmasi kondisi kartu yang dimasukkan. Setelah itu vending machine meminta untuk buyer memasukkan PIN. Selanjutnya buyer memasukkan PIN ATM. Lalu vending machine membandingkan PIN ATM dari buyer yang dimasukkan buyer dengan data yang dimiliki oleh bank 1. Kemudian dari bank 1 mengkonfirmasi PIN ATM menuju ke buyer. Setelah itu dari vending machine meminta akses kartu ATM ke bank 1. Selanjutnya bank 1 memberikan izin akses
kartu ATM untuk vending machine. Setelah itu, vending machine akan menampilkan saldo dari buyer, kemudian buyer membayar tagihan tiket, lalu vending machine mengkonfirmasi pembayaran tiket oleh buyer, kemudian buyer menekan tombol OK yang terdapat pada vending machine, kemudian dari vending machine meminta untuk pemotongan saldo ke bank 1. Bank 1 mengkonfirmasi saldo telah terpotong ke vending machine. Setelah itu, dari vending machine mengkonfirmasi bahwa pembayaran tiket telah berhasil. Selanjutnya, vending machine mengirimkan informasi kursi yang telah dipesan ke server KAI. Kemudian server KAI mengupdate daftar kursi kosong ke vending machine. Setelah itu, vending machine mengeluarkan tiket ke buyer, kemudian buyer mengambil tiket yang dikeluarkan oleh vending machine. Selanjutnya vending machine mengeluarkan kartu ATM dan buyer mengambil kartu ATM dari vending machine. Ya, jadi di sini adalah activity diagram. Jadi di sini ada 3 warna yang membedakan bagian-bagiannya. Yang warna abu-abu adalah untuk buyer dan vending machine, kemudian yang warna kuning adalah untuk bank, dan warna oranye adalah untuk server KAI. Jadi di sini ada initial state. Jadi ketika user menekan tombol pesan, kemudian user akan diarahkan untuk memilih tujuan dan tanggal keberangkatan. Kemudian setelah user menekan memilih tujuan dan tanggal keberangkatan, maka server KAI akan mengirimkan jadwal keberangkatan. Jika jadwal tidak tersedia, maka akan kembali ke bagian memilih tujuan dan tanggal keberangkatan. Jika tersedia jadwal keberangkatan, maka vending machine akan menampilkan dan user akan memilih kereta dan jam keberangkatannya. Kemudian selanjutnya, ketika user telah memilih, server KAI akan mengirimkan daftar kursi kosong. Jika semua kursi telah terisi, maka akan kembali ke memilih tujuan dan tanggal keberangkatan. Tetapi jika ada kursi kosong, maka vending machine akan menampilkan kursi yang kosong dan buyer akan memilih kursi yang kosong tersebut. Kemudian setelah itu mengkonfirmasi pemesanan. Jika buyer membatalkan pemesanan, maka akan kembali ke memilih tujuan dan tanggal keberangkatan. Jika pesanan dikonfirmasi, maka buyer akan memasukkan kartu ATM. Kemudian vending machine akan mengecek kartu ATM tersebut. Jika kartu ATM tidak dikenali, maka transaksi akan batal. Kemudian jika kartu ATM dikenali, maka vending machine akan meminta PIN. Kemudian ketika buyer telah memasukkan PIN, maka akan dilakukan verifikasi PIN oleh bank. Kemudian jika PIN tersebut salah 1 kali atau 2 kali, maka akan kembali ke bagian memasukkan PIN. Jika PIN itu salah 3 kali, maka transaksi akan otomatis batal. Dan jika PIN itu benar, maka ada bagian konfirmasi pemesanan lagi. Jadi di sini adalah konfirmasi kedua. Jadi ketika transaksi dibatalkan, maka transaksi akan batal. Jika transaksi dilanjutkan, maka akan membayar tagihan. Di membayar tagihan ini secara otomatis bank akan memotong saldo ATM dan server akan melakukan update kursi kosong. Kemudian setelah memotong saldo ATM, maka vending machine akan mencetak tiket. Kemudian setelah tiket dicetak, kartu ATM akan keluar. Jika kartu ATM itu diambil, maka akan langsung ke final set. Jika tidak diambil, maka kartu akan ditelan. Kemudian untuk transaksi batal, ketika transaksi batal, kartu ATM akan otomatis keluar.
dan jika kartu diambil akan langsung ke final set, jika tidak diambil kartu akan ditelan. Kemudian ini adalah expanded system sequence diagram. Ini sama seperti sistem sequence diagram tapi dengan berbagai case. Misal di sini ada alternatif 3, jika tanggal dan tujuan tidak tersedia maka akan kembali user untuk memilih tanggal dan tujuan. Kemudian di sini ada alternatif yang keempat, jika kursi kosong tidak tersedia maka akan kembali untuk menampilkan kembali informasi kursi kosong yang tersedia. Selanjutnya ini ada alternatif 1 dan error kedua jika pin salah. Kemudian di sini ada alternatif kedua jika transaksi batal. Nah, mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.